Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian Ashabul Hijrah, Majelis Taklim Ashabul Hijrah di hari Jumat ini tanggal 5 November 2021 yang bertepatan tanggal 30 Rabiul Awal. Dan syukur alhamdulillah telah hadir guru kita Ustazuna Agung Cahyadi LCMA yang alhamdulillah terlihat segar, sehat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada untuk seluruh keluarganya, anak istri-istri dan anak-anaknya serta para sahabatnya. Dan malam hari ini kajian kita akan membahas fikih puasa lanjutan yang sebelumnya pada bulan lalu telah disampaikan Ustaz Agung Cahyadi dan ini materinya akan dilanjutkan. Dan untuk para sahabat Ashabul Hijrah, mohon nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat yang insya Allah akan kami bacakan nanti di akhir sesi penyampaian materi. Akan ada tanya jawab. Itu yang bisa saya sampaikan di awal. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Agung Cahyadi LCMA. Fadhil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwah dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang di malam hari ini telah berkenan kembali memberikan kita kemudahan, taufiknya sehingga kita bisa kembali bertemu dalam kajian Ashabul Hijrah ya, dalam materi fikih ibadah insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridai pertemuan ini dan berkenan untuk mencatat langkah dan upaya kita di malam hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Baik, akhwatillah, kita akan melanjutkan untuk membahas materi puasa ya. Kalau pada akhir pertemuan lalu kita telah masuk pembahasan bab Ramadan, di mana telah kita bahas tentang parameter yang dipakai ulama kita menentukan Ramadan, yang sebetulnya parameter itu perbedaannya sifatnya wacana saja. Perbedaan dalam wacana, karena prakteknya tidak pernah terjadi satu negara ada perbedaan mengawali Ramadan atau mengakhiri Ramadan, kecuali di negara kita saja. Kita akan lanjutkan tentang puasa Ramadan. Kewajiban puasa ini ternyata melalui dua fase. Ya. Fase pertama namanya yaitu fase ikhtiar atau khiyar, yaitu marhalah khiyar, yaitu fase di mana umat Islam saat itu diberi pilihan
yaitu boleh puasa atau boleh tidak puasa, tapi dengan membayar fidyah. Nah, puasa ini disebutkan dalam Al-Quran surat yang kedua 184 ke akhir ayat Allah katakan wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin wa man tatawwa khairan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini fase pertamanya. Nah, kemudian setelah itu turun ayat yang berikutnya 185 di mana ayat ini menjelaskan bahwa setiap mereka yang mukallaf maka dengan kehadiran Ramadan sudah terikat semua dengan kewajiban ini. Di situ ayat katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Maka siapa saja dari kalian mengetahui hadirnya Ramadan maka wajib untuk puasa. Ini fase terakhir ya, yaitu tahun 2 Hijrah itu. Kemudian kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang amaliyah Ramadan. Sebagaimana di pembahasan awal kita sampaikan dulu bahwa Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Meskipun tidak termasuk bulan mulia, tidak bulan haram, ya, tapi banyak keistimewaan yang lebih dari yang lainnya. Di antaranya bahwa semua ibadah di Ramadan itu ada, kecuali haji saja. Haji pun di Ramadan itu boleh dikalahkan dengan umroh Ramadan. Karena Nabi mengatakan hadis Bukhari, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di Ramadan itu sebagaikan haji bersama Rasul. Besar sekali pahalanya. Nah, karena itu para sahabat untuk menunggu hadir Ramadan itu telah mempersiapkan dari awal 6 bulan sebelumnya sudah persiapan diri. Kenapa? Karena setiap amal di Ramadan itu nilainya lebih dari saat kita lakukan di bulan Ramadan. Namun urutan istimewanya para ulama mengatakan yang teristimewa adalah puasa. Kenapa puasa ibadah yang teristimewa di Ramadan itu? Karena puasa itu di samping dia rukun Islam ya, dia juga merupakan ibadah yang nilai pahalanya di atas rata-rata. Kalau Nabi dalam hadis Muslim mengatakan setiap ibadah hamba Allah itu dilipatkan pahalanya 10 minimal maksimal 700 kali lipat. Tapi Nabi mengatakan illa sauma, bahkan hadis qudsi itu Allah mengatakan illa sauma fa innauli wa ana ajibi. Kalau aja puasa saja karena dia untukku, maka aku yang berikan pahala. Artinya lebih dari 700 kali lipat. Karena itulah ketika sahabat pernah minta wasiat Nabi untuk ditunjukkan amal yang mendatangkan pahala besar, Nabi mengatakan alaika wasaumi fa innahu la matala. Berpuasalah Anda karena puasa ibadah yang tidak ada tandingnya dari sisi pahalanya. Dia menjadi penghapus dosa, dia menjadi pemberi syafaat, dia menjadi penjamin mendapatkan dua kebaikan dunia akhirat, dia menjadi pembenteng dari api neraka, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang fadilah-fadilah yang Nabi sebutkan tentang puasa ini. Khususnya di Ramadan tentunya. Di luar Ramadan aja begitu, apalagi Ramadan. Karena ibadah Ramadan itu puasanya lebih baik dari puasa yang lain. Nah, karena itu agar kebaikan-kebaikan puasa yang begitu luar biasa itu bisa kita raih, bisa Allah berikan kepada kita, maka pastikan ya kita itu memperhatikan hal berikut ini. Apa itu? Pertama, berwawasan yang benar tentang puasa dengan mengetahui dan menjaga rambu-rambunya. Nah, puasa itu dalam pemahaman Nabi bukan saja menahan lapar dan dahaga atau menahan tidak berurusan sama istri, tapi puasa itu menurut Nabi adalah menahan dari semua syahwat anggota badan. Sehingga puasa itu sifatnya total, bukan parsial. Kalau orang tua puasanya hanya tidak makan, tidak minum, tapi lisannya nggak tertahan, nggak ada pahalanya. Dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'ama wa syaraba. Orang puasa tapi kok lisannya itu nggak tertahan, masih berucap yang dusta, bersaksi yang palsu, bahkan melakukan hal yang jahil, maka Allah nggak mengherukan kok dia puasa itu. Maka pesan Nabi dalam hadis Muslim, untuk kita yang puasa itu kata Nabi, wa idza kana yaumu saumi ahdikum,
Kalau kalian di hari yang puasa, pesan Nabi, fala yarfut, jangan pernah berkata kotor. Rafath. Wala yafsuk, jangan bermaksiat. Wala yashab, jangan membuat gaduh. Wa insa ahadun, kalau ada yang mencelanya, au qatalahu, atau mengajak bertikai, Nabi mengatakan fakul, katakan kepadanya 2 kali. Inni shaimun, inni shaimun. Sedang saya puasa ini, saya puasa ini. Artinya dengan puasa ini saya nggak mau berkata kotor, berbuat maksiat, membuat gaduh, mencaci, mencela, dan semua itu akan merusak puasa. Itu puasa. Pastikan puasa total bukan parsial. Yang berikutnya adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa dengan menurut aturannya. Jadi puasa itu kan ada aturannya yang telah kita jelaskan, ada syaratnya, ada wajib-wajibnya, ada sunah-sunahnya, dan juga ada yang membatalkannya. Pastikan rambutnya kita ketahui. Karena apa? Kalau satu amal yang akan kita lakukan yang bisa menjadi pembatal, maka nilai puasa nggak ada sama sekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjauhi hal-hal yang akan mengurangi, bahkan bisa merusak pahala puasa. Jadi perbuatan sia-sia itu akan bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dari bukti kebaikan Islam seorang itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Nah, kalau dalam istilah agama kita ada namanya warok atau zuhud bahkan. Warok itu kondisinya ada orang yang meninggalkan sesuatu karena takut membahayakan agamanya, bukan puasanya. Takut saya kok ngobrol, takut saya ngerumpi, takut saya main catur misalnya, takut melakukan sesuatu karena khawatir akan merusakkan agamanya. Kalau zuhud lebih lagi, kalau zuhud itu meninggalkan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya, tinggalkan semuanya. Itu zuhud paling tinggi. Gitu. Berikutnya adalah tidak meninggalkan puasa dengan sengaja meskipun sehari. Karena dengan meninggalkan puasa itu kita dosanya double itu. Pertama meninggalkan rukun Islam, kedua menghormati Ramadan. Maka dosanya besar. Maka digambarkan dalam sebuah riwayat, bahkan orang sengaja meninggalkan puasa tanpa sengaja, tanpa ada alasan tadi, nggak digantikan nilainya dengan puasa 1 tahun penuh. Itu sebuah riwayat, tapi bukan hadis ini. Sebuah riwayat mendapatkan itu. Berikutnya adalah ini sunnah puasa, dan ini sederhana tapi penting sekali, yaitu makan sahur dan mentakhirkannya. Jadi, makan sahur dan mentakhirkannya. Ini mendatangkan banyak kebaikan. Sampai pesan Nabi dalam hadis yang sahih ini Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahur kalian, karena ini makannya penuh barokah. Sehingga kalau nggak sahur berarti banyak hilang barokahnya kita. Nah, sahur itu aktivitas makan minum. Nah, cuman waktunya namanya waktu sahar. Jadi sahurnya adalah makan minumnya, waktunya sahar. Sahar itu ada di akhir malam. Sehingga orang itu kalau setelah taraweh, kok saya malas bangun malam, sahur sekarang. Nggak sahur itu, makan malam. Nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya, nggak bernilai sahur, nggak mendapatkan barokah. Karena sahur di akhir malam, yaitu mendekati subuh itu. Nah, sunnah ditakhirkan. Bahkan karena sunnah takhir ini sampai ada hadis, ini riwayat Hakim dalam Mustadraknya, Nabi mengatakan begini, idza sami'a ahadukum nida wal ina'u ala yadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Kata Nabi, kalau kalian mendengar suara azan waktu puasa ini, waktu sahur ini, sementara gelas sudah di tangannya, kata Nabi, jangan ditaruh itu sampai dia memenuhi hajatnya, itu minum itu. Jangan dipegang. Sampai baiknya, namun tentunya hati-hati lebih baik. Kalau Nabi itu, kata Anas bin Malik, kapan Nabi menghentikan sahurnya? Anas mengatakan, kurang lebih di waktu yang masih cukup lagi membaca 50 ayat. Kalau di kita ada istilah tarhim ya. Tarhim itu lalu 10 menitan lah sebelum. Nah itu kurang lebih itulah. Tarhim itu bukan waktu tarhim itu bukan waktu akhir sahur ya. Akhir waktu sahur itu adalah dengan terbitnya datangnya waktu subuh.
Sehingga kalau kita mendengar tarhim di masjid ada baca sholawatan itu sebenarnya menurut itu peringatan saja, itu peringatan agar kita hati-hati. Karena itu menjelang datangnya subuh. Itu masih boleh itu untuk makan, masih boleh untuk minum. Karena Nabi mengatakan begini, idza sami'tum bilalan yu'adzinu fakul washrabu. Kalau kalian mendengar adzannya Bilal, maka makan minum. Kalau Bilal itu adzan di malam hari. Adzan pertama namanya. Hatta yu'adzina Ibnu Maktum, sampai kalian mendengar adanya Abdullah bin Maktum. Karena Abdullah itu buta, adanya setelah kasih tahu, Abdullah udah subuh ini adzan. Nah, berarti itu tarhim sekali lagi waktu yang masih boleh, hati-hati saja kita. Itu yang sunnah yang sunnah berikutnya adalah yaitu berbuka puasa. Ini wajib tentunya, karena kita nggak boleh ya puasa dan nggak berbuka, nggak boleh. Menggabungkan dua puasa nggak buka itu larangan, namanya wisol. Nah, sunnahnya berbuka itu menyegerakan. Jadi kalau sahur kita mentakhirkan, kalau buka menyegerakan. Pesan Nabi hadis sahih ini ya. Kata Nabi ini hadisnya Bukhari Muslim juga mengatakan wala yazalun nas bi khairin ma ajjal fitro. Jadi manusia itu akan terjaga dalam kebaikan puasanya selama mereka mau menyegerakan bukanya. Disegerakan. Adzan, bismillah langsung makan atau minum. Batalkan dulu. Adzan sama. Cara adzan itu mestinya sebelum adzan dia bismillah minum dulu kemudian atau makan satu kurma baru adzan. Karena ini sunnah yang akan mendatangkan pahala besar, yaitu kebaikan puasa kita diukur diantaranya dengan menyegarkan buka itu. Nah, berikutnya adalah berdoa selama Ramadan penuh. Nah, cuma mustajab. Khususnya saat kita berbuka. Nabi mengatakan tentang doa saat buka itu dalam hadisnya, innal shaimi anda fitri dakwatan naturadu. Sungguhnya bagi yang berpuasa itu ada saat doa nggak tolak saat dia berbuka. Ya sebelum atau setelah berbuka. Jadi ada doa yang sunnah tentunya, tapi doa tentunya bebas kan. Kita doa pakai doa kita yang kita mau kebaikan boleh. Yang penting doa itu bukan untuk memutuskan silaturahmi, bukan dosa itu. Semua doa kita ciptakan boleh. Tapi ada doa sunnah yang diajarkan kepada kita, yang kita sering tentunya dah hafal itu, yaitu zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajur insyaallah. Ini doa sunnahnya. Adapun Allahumma lakasumtu hadisnya dhaif, tapi dibaca boleh saja. Cuman yang sunnahnya yaitu zahabadz dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajur insyaallah. Yang artinya telah hilang rasa haus. Telah basah kerongkongan. Telah tetapkan pahalanya insyaallah. Nah, oleh karena doa ini Nabi ajarkan dengan bahasa namanya madhin, past tense, masa lalu, kerjaan masa lalu, ini dibahasnya setelah buka. Bukan sebelum berbuka. Kadang-kadang kita mendapatkan ya kenyataan di TV itu kadang-kadang sebelum buka baca ini, itu nggak benar. Karena doa ini dipakai bahasa fi'lun madhin namanya, yaitu past tense, bukan present tense, bukan future tense, tapi past tense, yaitu yang lalu. Sehingga telah hilang. Kalau kita baca sebelum buka kan berbohong kita, telah hilang, masih haus kok kita. Tapi sekali lagi sebelum buka silakan baca yang lain, silakan. Baca doa apa saja, karena waktu-waktu yang sangat tetap untuk doa. Itu di antara sunnah-sunnah saat ya puasa. Ada sunnah lagi, yaitu memberikan buka kepada yang berpuasa. Dan ini besar pahala. Nah, buka itu tidak harus satu paket ya. Makan, minum, buah, tidak. Buka itu satu teguk air buka. Satu biji kurma buka. Nah, karena itu kalau kita Ramadan itu 1 bulan penuh setiap hari memberikan buka, maka pahala kita double nanti puasa kita. Kalau satu orang saja kita. Karena Nabi mengatakan begini, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayang kusam syai'un. Orang yang memberikan buka pada orang yang berpuasa dapat pahala puasa dia. Persis pahala yang diberikan Allah kepada yang berpuasa itu tanpa mengambil pahala sekaligus. Nah, sehingga apa kalau kita Ramadan misalnya, kok kita siapkan setiap hari saja misalnya. Uang 20.000 lah untuk beli 1 kotak air mineral. Isinya 48 itu atau 48 itu. Kita taruh di masjid-masjid, musola atau tempat yang biasa orang puasa.
berbuka situ. Maka kita satu hari itu dapat pahala puasa kita 1 dan 4 pahala 8 pahala puasa kita. Karena kita memberikan pahala buka ber-8. Dimon nggak minum bukan urusan kita. Kenapa? Nabi mengatakan di Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal orang itu keabsahannya dengan niat, dan orang pahalanya diberikan dengan niatnya itu. Karena kalau orang keluar niat benar, itu orang dapat pahala 2. Pertama, tercatat amal kita ibadah, yang kedua pahala diberikan penuh. Meskipun sekali lagi kita nggak amalkan, kalau udah niat. Karena Nabi mengatakan orang kalau niat untuk bangun malam, ternyata bangunnya subuh, maka Allah akan beri pahala sesuai niatnya itu. Sama buka itu begitu. Nah ini tentang amal ibadah pertama yang Allah yang istimewa, teristimewa Ramadan, yaitu puasa. Pastikan ini terbaik saja. Yang kedua, yang juga sangat istimewa, yang Nabi juga berpesan, bahkan Nabi contohkan berjamaah, yaitu qiyam Ramadan. Yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan sholat. Yang bahasa kita tarawih ya. Nah ini sholat yang terbaik setelah fardu. Nah kata Nabi, afdhalus syam, afdhalus sholat, ba'dal fardi, yaitu qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu qiyamul lail. Itu paling baik. Cuman di Ramadan Nabi istilahnya dan qiyam Ramadan. Kalau kita tarawih. Nah, ini baik dan istimewa. Kenapa? Dia penghapus dosa kalau kita lakukan dengan benar. Hadisnya Bukhari Muslim mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam dengan salat atas dasar iman semata-mata mencari doa Allah, maka sholatnya akan menjadi penghapus dosa. Nah, sholat ini sunnahnya berjamaah. Beda dengan sholat malam di luar Ramadan. Jadi sholat malam itu ada 2 macam. Di malam Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau di malam Ramadan sunnahnya berjamaah. Kalau di Ramadan mubah saja, bukan sunnah. Karena Nabi nggak pernah mengajak, tapi kalau diikuti nggak pernah mulai. Kalau ini Nabi pernah. Jadi Nabi itu pernah sholat tarawih ya. Diwatkan 3 malam, diwatkan 2 malam. Nah itu ketika di malam pertama sholat tarawih dengan sahabatnya, nggak banyak itu. Tapi di pagi harinya, setelah ada yang cerita, langsung jadi pembicaraan, bahasan sahabat. Wah, tadi malam Nabi sholat berjamaah nih, kita nanti malam aku ikut. Nah, di malam kedua, banyak. Lebih baik yang pertama. Kemudian di malam ketiga, lebih banyak sampai masjid nggak nampung. Diriwayatkan itu malam keempatnya. Nabi akhirnya nggak keluar untuk menjadi imam sholat tarawih itu. Tapi Nabi melihat dari rumahnya Aisyah. Kelihatan sahabat begitu memenuhi masjid itu. Nabi pagi harinya Nabi mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya la fa'alik makan aku tahu kok kalian itu berada di masjid menunggu aku. Sengaja aku nggak datang karena khawatir untuk kalian anggap wajib saat berjamaah tarawih itu. Jadi Nabi tidak hadirnya karena khawatir tidak anggap wajib. Sehingga setelah itu nggak ada lagi jamaah. Tapi sahabat masih berjamaah, cuman nggak satu jamaah, ada 2, ada 3 jamaah banyak. Sama pada zaman Abu Bakar, ada 3 orang berjamaah, banyak jamaah-jamaah di masjid Nabi. Jamaah Umar, ketika sahabat-sahabat jamaahnya tidak menyatu, akhirnya Umar berinisiatif untuk menyatukan jadi satu. Saat itu Umar memilih 2 sahabat penulis wahyu, penghafal Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, untuk menjadi imam bergantian. Karena hafal Quran mereka penulis wahyu sekaligus. Nah, ternyata 2 sahabat ini ketika menjadi imam bergantian untuk malam-malam Ramadan itu, sholat qiyam Ramadan, mereka dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah yang dilakukan Rasulullah nggak pernah lebih 11 rakaat jamaah tarawihnya. Tapi ternyata Ubay bin Ka'ab itu mengimami sahabat-sahabat Nabi juga dan sebagian tabi'in dengan jumlah lebih dari itu, 21 dan 23. Nah, jamaahnya mayoritas sahabat dan nggak ada yang mengingkari. Ini sebagai bukti bahwa sholat tarawih itu jumlahnya tidak ada batas maksimalnya.
berapa saja boleh. 11 sesuai sunnah Nabi boleh, 13 boleh, 15 boleh, 21. Bahkan zaman Umar aja sampai 36 tarawihnya. Genapnya 36. Nah, karena itu kalau kita sholat tarawih itu jangan pernah kita berdebat atau saling menyalahkan. Silahkan sesuai dengan kemauan dan kesiapan masing-masing. Cuman ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Hadisnya Tirmidzi sahih. Nabi mengatakan begini. Untuk pelaksanaan sholat tarawih ini. Kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imamnya sampai bareng imamnya selesainya, maka akan ditulis baginya pahala bagaikan dia sholat semalam suntuk. Jadi sholat tarawih itu sunnahnya berjamaah dan bareng imam sampai selesai, nggak motong. Kalau itu lakukan pahalanya karena Nabi bagian orang sholat semalam untuk tentu nggak mungkin kita lakukan semalam untuk sholat dan pahalanya seperti itu. Maka kalau kita sholat tarawih itu mestinya memilih sesuai kesiapan kita. Jangan kita siapan 11 kok masuk masjid ikut sholat imam yang 23 kita motong nanti. Boleh nggak boleh, tapi pahalanya nggak penuh nanti. Sama kalau kita biasa 23 silakan. Tapi jangan milih imam 11 karena kita nggak bareng imam nanti selesai. Boleh nggak boleh, nggak apa. Cuman pahalanya nggak penuh. Sebagaimana Nabi kisahkan tadi. Ya, itu tentang teknis sholat tarawih agar kita mendapatkan pahala penuh sebagaimana bangun sholat semalam suntuk. Nah, kalau kita nanti malam nambah lagi silahkan, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang ada begini, saya niat nanti malam nambah lagi lah. Akhirnya ketika niat nambah, ketika imam witir nggak ikut. Karena apa? Ingin witir di malam hari. Nah, itu boleh nggak boleh, cuman padahanya nggak banyak. Udah, maka kita selesai sama imam, sampai witirnya itu penuh pahalanya. Kalau malam nambah silahkan. Cuman nambah lagi tidak witir lagi karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Itu tentang ibadah yang istimewa Ramadan. Ibadah yang ketiga yang juga istimewa sekali yaitu namanya infak dan it'am. Yaitu berinfak, bersedekah dan juga it'am, memberikan makan kepada orang yang butuh makan, termasuk tadi memberikan buka kepada yang berpuasa. Kenapa kok kita tekankan ini? Karena sebenarnya infak sedekah itu bukan amal Ramadan ya. Itu amal harian yang mengikat setiap muslim. Kan setiap kita itu mestinya wajib infak harian sifatnya. Hadisnya Bukhari Muslim Nabi mengatakan begitu. Kata Nabi mengatakan ma min yaumin ma yusbiqul ibatu illa wa malakan yang jilan. Enggak ada seorang pun hidup sampai di pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang Allah tutus untuk turun dari langit ke bumi untuk mendoakan, untuk berdoa saja. Nah, kalau kita saat pagi itu infak, doanya malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah berikan ganti kepada hamba-Mu yang infak pagi. Tapi kalau kita nggak infak, itu doanya buruk yang kedua malaikatnya. Apa itu? Allahumma a'ti mumsikan talam. Ya Allah berikan kehancuran bagi hamba-Mu yang infak. Artinya infak itu mengingat kita karena bukti iman dia. Harian. Nah, di Ramadan ditekankan. Artinya harus ditingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya. Kenapa? Apa? Nabi mencontohkan itu. Jadi Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari Muslim menjelaskan tentang bagaimana Nabi infak Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu Ramadan." Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, enggak pernah menolak permintaan Nabi. Tapi kalau Ramadan tiba, memuncak. Bahkan digambarkan karih bahkan angin berhembus kencang. Atau banyak saja dan cuma kena sasaran. Itu sekali lagi infak Nabi yang mestinya ada contoh. Karena nilai pahala infak di Ramadan nilai lebih berlipat-lipat daripada saat kita lakukan di Ramadan. Maka pada saat kita Ramadan itu di antara persiapan itu persiapan harta. Kita siapkan tiap hari kita nabung misalnya di samping infak harian kita untuk kita infak Ramadan nanti. Sehingga Ramadan nanti infak kita lebih daripada infak harian kita. Itu ibadah yang istimewa di Ramadan. Berikutnya adalah yaitu tilawatul Quran. Sama ya, ketika tilawatul bukan di Ramadan saja, cuman ditekankan. Kenapa? Pertama, Quran turunnya di Ramadan.
Yang kedua, setiap Ramadan itu Jibril yang selama ini membawa wahyu kepada Nabi Muhammad senantiasa mendatangi Nabi di Ramadan itu. Kadang 10 hari, kadang 30 hari. Untuk apa? Untuk mengkaji ulang dengan Nabi. Mudarasah Quran. Ya, ini sebagai isyarat bagi kita agar kita jadikan Ramadan juga momentum untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan Al-Quran. Membacanya, mengkajinya, menghafalnya. Kita lakukan semuanya itu di Ramadan. Karena ini momen istimewa. Nah, kalau kita lakukan di Ramadan, maka nilainya akan lebih nanti dari bulan Ramadan. Itu, dan tentunya tidak cukup membaca saja. Jangan baca saja. Mau baca, pahalanya banyak baca itu. Cuman jangan baca saja. Karena Quran turunkan bukan untuk dibaca saja. Quran turunkan untuk ditadaburi. Surat Shad 29 Allah katakan, kitabun anzalna ilaika mubarakun. Lihat baru ayati. Quran turun kepada kamu, turun barokah ini. Barokah semuanya. Bacanya barokah, dengarkan barokah, kajinya barokah. Tapi turunkan tujuan utama untuk ditadaburi. Tadabur artinya diperhatikan, dihayati, dan dilaksanakan. Artinya, sudahkah insya laksanakan, sudahkah saya ini lakukan itu tadabur itu, mentadaburi, memahami, menghayati, dan menanyakan kepada kita apa sudah dilaksanakan, itu tadabur namanya. Ya, itu di Ramadan tentunya kita kalau kita ada biaya tadarus ya, tadarus itu yang tadarus artinya saling mengkaji, saling membaca. Cuman tadarus yang benar itu mestinya dengan semuanya ikut mendengarkan. Bukan yang baca satu, yang lainnya istirahat dulu. Giliran. Enggak. Tadarus itu saling dari gantian baca, saling mendengarkan. Untuk apa? Ini pahalanya double ini. Bacanya pahala 10 pahala 1 huruf, mendengarkan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian bertemunya itu Allah janjikan dengan hadis Muslim, yaitu Allah akan mengutus malaikatnya untuk menjaganya, Allah rahmatnya, ketenangannya, dan Allah akan bangga-banggakan di hadapan malaikatnya. Itu kata-kata mengkaji Al-Quran di masjid khususnya secara bersama-sama. Nah, berikutnya adalah yaitu bertaubat ya, taubat ya. Jadi sama ya, taubat itu adalah aktivitas mestinya kita lakukan harian. Harian. Karena Nabi mengatakan kepada kita perintah ini, hadis Bukhari. Nabi mengatakan begini, tubu ayyuhan nas wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah wa astaghfirul yaumi ma'an marrah. Ini perintah hadis Bukhari. Sekalian manusia, taubatlah karena kepada Allah dan istighfarlah. Karena aku setiap hari taubatku istighfar 100 kali. Nah, itu hari biasa. Di Ramadan kita lebihkan. Nah, taubat itu amal yang paling Allah cintai. Bahkan digambarkan dalam hadis yang sahih. Jadi gembiranya Allah dengan taubatnya hambanya itu lebih besar daripada seorang yang bepergian, bawa bekal, hilang. Sampai ketika asa tiba-tiba datang. Digambarkan Allah lebih gembira dari itu. Maka orang di taubat itu Allah katakan, yuhibbut tawwabin, Allah suka cinta, sangat cinta orang yang taubat itu. Nah, kemudian istighfar, beda, taubat itu kan dilakukan personal. Dan batas taubat itu sampai mati. Istighfar tidak. Istighfar itu bisa personal, bisa orang lain memohonkan ampun untuk kita. Dan kita mati pun masih bisa orang lain memohonkan istighfar untuk kita. Itu bedanya. Kalau istighfar itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Kalau taubat menghapus dosa besar. Nah, cuman syarat taubat itu ya ada berapa? Kalau dosanya kaitan dengan Allah, 5 syaratnya. Kalau dosanya kaitan dengan manusia, tambah 1 lagi, 6. Apa itu? Yaitu segera meninggalkan dosa itu. Kalau kita mungkin biasa ngerasani, ya tinggalkan. Bohong, tinggalkan. Nah, yang kedua, menyesali atas perbuatan dosa itu. Yang ketiga, berjanji dan bertekad untuk tidak mengulang kembali dosa itu. Kemudian taubat itu tersebut dilakukan dengan semata-mata karena Allah, bukan karena
sungkan pada orang lain karena perintah Allah, karena minta ridho Allah, kemudian taubat dilakukan segera setelah sadar, nggak boleh tunda-tunda. Kemudian itu kalau dosanya kaitan dengan Allah, kalau dengan manusia selesaikan, ya ngerasani minta maaf, mendolimi minta dihalalkan, kalau berutang segera bayar, itu syarat-syarat taubat. Dan ini perbuatan yang sangat Allah cintai. Dan Ramadan itu pada setiap malam itu Allah memilih hambanya untuk dimerdekakan dari api neraka. Setiap malam itu. Jadi hari yang terbanyak Allah memerdekakan hamba dari api neraka itu Arafah. Itu paling banyak Allah memberikan hamba dari api neraka. Tetapkan orang tertentu. Nah di Ramadan setiap malam. Maka dengan taubat kita, istighfar kita, barangkali kita harapkan Allah memilih kita. Nah kalau Allah telah tetapkan kita sebagai hamba yang dibebaskan neraka, maka kita akan dimudahkan beramal, dimudahkan menjauhi kemaksiatan. Nah, kalau zaman Nabi langsung diberitahu Nabi, kamu, Umar, Abu Bakar, Khalifah 4 itu semua terbebas dari neraka semuanya. Nah, karena Nabi dapat wahyu. Kalau kita nggak bisa, maka dengan upaya optimal, mudah-mudahan Allah berkenan masuk ke golongan itu. Nah itu tentang amal ibadah yang istimewa. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita ketika kita masuk sebulan Ramadan. Jadi ini hari-hari teristimewa. Jadi puncak Ramadan di akhirnya, yaitu di sebelah akhir itu puncaknya. Maka Nabi itu pada setiap masuk akhir Ramadan, 10 akhir, Nabi itu itikaf. Kapan masuknya? Nabi itu biasa masuknya kalau 10 hari saja, dan itu minimal Nabi 10 hari saja itikafnya itu. Nabi tanggal 10, tanggal 20 itu masuknya sebelum maghrib. Itu sudah masuk masjid. Kemudian masuk tempat itikafnya itu subuh tanggal 21. Jadi Nabi itu itikaf nggak pernah pindah-pindah itu. Tempat itu namanya mu'takaf. Dan itikaf itu ibadah personal, bukan komunal. Maka ibadah itikaf bareng-bareng boleh, tapi tapi nggak ibadah aktivitasnya sendiri-sendiri, kecuali sholat jamaah saja. Baca Quran sendiri, zikir sendiri. Maka sampai Imam Syafi'i itu kalau udah itikaf itu udah makruh lagi untuk melakukan kajian bersama. Karena sifatnya personal ibadahnya ini. Itu itikaf. Nah, itikaf itu sebagai ibadah dia sejajar nilainya dengan jihad. Kata Nabi, ar-ribat, yaitu sama berjaga di medan perang. Nah, sebelum akhir Ramadan itu kalau itikaf 10 hari penuh, siang malam luar biasa. Itu sunnah Nabi. Dan Nabi nggak pernah meninggalkan sampai beliau wafat. Sekali ditinggalkan, tapi dikodoknya di bulan Syawal. Itikaf itu orang yang paling berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Itikaf itu ibadah. Niatnya ibadah. Dan Allah berikan Lailatul Qadar itu keberadaan yang ibadah malam itu. Mulai maghrib sampai subuh. Nah, itikaf malam itu kita potensi dapat Lailatul Qadar sangat besar sekali. Dan kalau kita itikaf itu upayakan kita variasikan ibadah, jangan monoton. Ya sholat, baca Quran, doa, zikir, infak. Kenapa? Karena kata Allah kan, kata Nabi kan, ibadah di Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Dan kalau tepat malam itu kita ibadah, tepat Lailatul Qadar, maka berarti ibadah malam itu kita nilainya lebih dari ibadah 1000 bulan. Nah kalau kita sholat saja berarti yang lebih baik apa sholat saja. Tapi kalau kita variasikan infak, sedekah, baca Quran, doa, zikir, maka artinya apa? Ibadah sholat kita lebih baik dari 1000 bulan. Sedekah kita lebih baik dari 1000 bulan. Baca Quran kita lebih baik. Variasikan ibadah kita saat kita Lailatul Qadar atau itikaf itu. Menunggu Lailatul Qadar itu. Nah itu kemudian berikutnya adalah zakat fitr. Sebagai penutup ibadah Ramadan kita punya kewajiban. Kalau ini wajibnya. Itu wajib ini. Zakat fitrah itu wajib. Nah, zakat fitrah itu bidang zakat mal. Zakat fitri. Kalau bahasa kita fitrah. Yang benar zakat fitri. Nah, ini
kewajiban ini mengikat setiap muslim. Bila pada dirinya ada kelebihan makanan yang dibutuhkan hari dan malamnya, yang kelebihan itu satu sok saja. Jadi sehingga orang miskin dia wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu mengikat setiap muslim yang pada dirinya ada kelebihan makanan yang dibutuhkan hari raya dan malamnya. Yang kelebihan satu sok 3 kilo saja sudah wajib fitrah. Maka orang miskin itu untuk zakat fitrah bisa nerima secara wajib. Misalnya ada seorang miskin sekali misalnya sebelum hari raya dapat paket zakat fitrah dari tangganya. Ada 4 atau 5 ngasih semuanya. Jika ketika menjelang sholat id numpuk dia sampai 10 kilo. Maka itu wajib zakat fitrah. Kalau udah miliknya berarti udah kelebihan. Cuman zakat fitrah ini kalau yang dilakukan sahabat membaginya paling cepat 2 hari sebelum hari raya. Kenapa? Ini dikaitkan dengan kebutuhan orang miskin. Nabi mengatakan ughnuhum anis su'al badal yaumi. Cukupkanlah orang miskin itu agar nggak minta-minta saat hari raya. Nah, kalau zakat fitrah diberikan di awal Ramadan, dimakan habis minta nanti. Jadi Nabi mengharapkan kita memastikan hari raya nggak orang minta lagi. Maka zakat fitrah diberikan 2 hari. Paling baik sebelum sholat id, paling baik. Untuk apa? Untuk menghindari agar tidak terjadi orang minta hari raya itu. Nah, besarnya itu satu sok itu kalau kita kurang lebih 3 kilo lah. Tuh. Dulu pernah 2,5 tapi kita sudah direvisi oleh MUI 3 kilo. Kalau di Hanafi itu sampai 3,8 kilo paling besar itu. Fungsinya besar ini. Fungsinya pertama dia menghilangkan atau mensucikan puasa kita yang kotor karena perbuatan sia-sia. Kan kita bisa jadi kan kita sia-sia beramal sia-sia. Itu akan mengotori puasa kita. Terbersihkan dengan zakat fitrah. Yang kedua sebagai bantuan untuk orang miskin. Nah itu kurang lebih ya amal-amal ibadah di Ramadan. Ditutup dengan nanti zakat fitrah. Tapi esoknya kita tentu ada kewajiban lain yaitu sholat id. Nah, sholat itu menurut ulama antara wajib dan sunnah muakkadah hukumnya. Dan ini sifatnya demonstratif. Karena demonstratif maka wanita yang sedang haid pun disuruh menyaksikan, nggak sholat dan menyaksikan. Dan karena demonstratif maka Nabi untuk sholat ini berangkatnya harus baca takbir keras bagi laki-laki. Dan di lapangan sunnahnya dan nanti pulangnya pun hendaknya tidak melewati jalan ketika berangkat. Karena demonstrasi sifatnya ini syiar ini harus dilakukan secara demonstratif untuk sholat Idul Fitri. Nah, kita terakhir bahas ya, yaitu tentang tingkatan golongan yang tidak puasa Ramadan. Jadi di Ramadan itu ada orang yang nggak puasa Ramadan, bahkan haram, yaitu pertama yaitu orang kafir dan orang gila itu haram. Atau nggak wajib nah memang. Yang kedua, yang wajib berbuka nggak puasa, wajib berbukanya itu. Siapa itu? Wanita haid dan nifas. Itu wajib berbuka, haram, bahkan puasa haram dia. Nah, maka ibadahnya wanita haid itu nggak puasa Ramadan itu. Dapat pahala itu. Nanti kalau menggantinya di setelah Ramadan, pahalanya persis pahala puasa Ramadan. Sehingga orang haid, orang nifas itu pahalanya double. Saat dia Ramadan dia nggak puasa bina ibadah, saat menggantinya di Syawal nanti nilainya sama dengan ibadah Ramadan. Itu haram untuk puasa. Yang kedua adalah ketiga adalah yang boleh berpuasa dan boleh tidak puasa. Jadi ada opsi ini, ada pilihan ini. Diberikan bebasan dia memilih boleh puasa. Kalau nggak puasa wajibnya adalah mengqadha. Nggak boleh fidyah. Siapa itu? Pertama orang yang sakitnya itu sakit yang karena berat puasa, bukan sakit biasa saja, bukan sakit pilek saja, sakit yang karena berat puasa dan sakitnya jenis penyakit yang masih ada harapan sembuh. Wajib mengqadha nanti. Yang kedua yang safar. Meskipun safarnya itu naik pesawat ya, boleh nggak puasa. Tapi nggak puasa wajib mengqadha. Dua orang ini disebutkan Quran 2 kali. Al-Baqarah 184, 185. Yang ketiga, menurut Abu Hanifah ini, wanita hamil menyusui itu kalau nggak puasa wajib mengqadha. Kenapa? Karena kiasnya dengan orang sakit yang nanti bisa sembuh lagi. Nanti nggak
hamil lagi nggak menyusui, maka wajib mengkodok menurut Abu Hanifah. Yang keempat yaitu yang juga diberi opsi nggak puasa atau puasa, wajib mengkodok kalau puasa, yaitu pekerja berat, tapi ini mempunyai alternatif lain, yaitu pekerjaan setelah Ramadan nanti. Atau barangkali dia pekerja berat di Ramadan saja, tugaskan di lapangan, panas, tapi setelah Ramadan dikembali, maka wajib mengkodok. Nah, golongan berikutnya adalah yang ini juga dapat opsi, tapi wajibnya fidyah nggak kodok. Ada 4 ini. Pertama, yang sudah lanjut usia, itu boleh nggak puasa dan wajibnya fidyah saja. Dan fidyah itu harus dalam bentuk makanan, nggak boleh dalam bentuk uang. Makanan jadi atau makanan pokok, beras. Maka kalau makan jadi harus dipastikan ini ke orangnya belum siap makan dan boleh dalam bentuk buka puasa. Namun fidyah ini hanya untuk orang miskin saja. Maka hati-hati ya kalau kita membagikan fidyah dalam bentuk buka puasa, jangan di depan masjid. Karena di masjid itu yang buka tidak orang miskin saja. Pastikan orang miskin saja penerimanya itu. Berikutnya adalah yang sakit, tapi sakitnya jenis penyakit yang sulit sembuh, yang menaun itu, yang akut sekali, yang kronis sekali. Itu boleh kalau nggak puasa fidyah saja. Kemudian yang ketiga, menurut 2 sahabat ini, Abdullah bin Umar bin Abbas, hanya wajib fidyah saja bagi wanita yang haid dan nifas, ya, wanita hamil dan menyusui kalau dia berpuasa. Itu dimasukkan pada golongan firman Allah surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyah miskin. Kalau miskin yang berpuasa itu wanita hamil menyusui cukup fidyah saja lah kalau ada orang miskin. Makanan tapi. Berikutnya yang keempat yaitu pekerja berat, tapi itu memang profesinya tukang batu, kuli bangunan, tukang beca, itu memang setelah Ramadan juga berat saja. Maka orang ini kalau nggak puasa berat, maka cukup bayar fidyah saja. Nah, golongan berikutnya adalah yang kewajibannya kalau nggak puasa 2, yaitu fidyah dan qadha sekaligus. Ini menurut mayoritas ya, dan Abu Hanifah ini, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Siapa itu? Pertama yaitu yang mempunyai hutang puasa, namun dia mengkodoknya teledor hingga datang Ramadan berikutnya. Mestinya orang kalau pulang puasa kan kodoknya Syawal sampai Syaban, dia bisa sebenarnya, tapi teledor dia tunda sampai dalam Ramadan berikutnya tiba-tiba masih punya hutang. Nah ini wajibnya 2, kodok tetap, wajib fidyah sampai dendanya. Yang kedua adalah menurut mayoritas ini wanita hamil menyusui kalau nggak puasanya itu karena 2 sebab. Sebab dirinya karena sedang hamil menyusui, atau sebab janinnya atau bayinya karena mungkin takut kurang nutrisi. Atas kekhawatiran 2 jiwa ini wajib qadha dan fidyah sekaligus. Nah, yang berat sekali adalah golongan ini yang membatalkan puasa tanpa ada alasan syar'i. Ikut makan temannya, ikut minum temannya. Nah, itu dosanya besar sekali karena wajib taubat dan mengqadha sekaligus. Dosa besar itu orang sengaja batal puasa itu. Yang kedua dia wajib taubat karena dosa dan wajib mengqadha sekaligus. Yang terberat adalah mereka yang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu wajibnya dia dosa tentunya ini karena wajib taubat, tapi wajib bayar kafarah. Kafarahnya itu berat. Kafarahnya itu ini bukan pilihan urutan. Pertama berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru boleh milih yang kedua, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, kurang lebih itu mungkin tentang materi tentang puasa Ramadan ya. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan, ingin bertanya, waktu saya berikan kepada kita yaitu Muhammad Yatur. Monggo silakan. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya. Dan mungkin tadi kalau ada sekilas zakat kita bahas di bulan depan aja Ustaz. Insya Allah Ustadz, begitu ya. Insya Allah begitu. Ini sudah ada pertanyaan Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara sholat taubat yang dicontohkan Nabi? Waktunya apakah ditentukan Pak Ustadz? Ya. Jadi Nabi nggak pernah sholat taubat.
Jadi ada hadis doif, tapi hadisnya di doif yaitu mamin rojulin yatim, tidak ada seorang muslim yang melakukan dosa kemudian taharu, kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kecuali Allah akan menghapus dosanya. Nah, ini sebetulnya hadisnya nggak disepakati sahih. Cuman begini, boleh lakukan, boleh. Kenapa begini? Ada hadis umum sifatnya. Hadis umum sifatnya itu hadisnya itu riwayat Tirmidzi, sahih hadisnya. Hadisnya begini. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana dan Anda berada. Dan segeralah ikuti keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapus dosa baik. Nah, kebaikan itu apa? Apa sih? Sholat 2 rakaat, infak, istighfar, sedekah, itu langsung menghapus dosa itu. Jika apa? Sholat taubat itu sifatnya spontanitas. Kalau kita misalnya kita kok ada teman gabung, tiba-tiba ngerasa nih, itu syaratnya langsung sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat taubat. Sifatnya spontanitas. Karena dosa itu nggak boleh direncanakan, maka nggak boleh juga kita merencanakan sholat taubat. Ya, kalau lakukan langsung, kapan waktunya? Setelah melakukan dosa. Itu taubat lagi. Berarti istilahnya nggak mutlak Ustaz ya. Nggak Seandainya penting. mau bersodakoh gitu boleh Ustaz ya. Boleh. Apa Karena itu saja. tadi ya. Hasanah itu apa? Maka Umar begitu. Umar itu ketika menghapus dosanya itu dengan sedekah. Umar pernah suatu saat ketinggalan sholat asar kan masjid. Gara-gara apa? Gara-gara dia terkagum dengan kebun kurmanya. Nyesal, akhirnya apa? Setelah itu dia taubatnya apa? Dengan menginfakkan kebun kurmanya untuk sebagai kafarah atas dosanya itu. Ya, apa saja, termasuk sholat nggak masalah. Sholat mutlak namanya, sholat taubat namanya. Ini silakan yang. Baik. Barakallahu fiik Ustaz untuk jawabannya. Untuk sementara ini saya lihat lagi sebentar Ustaz. Chatnya belum ada pertanyaan lagi susulan. Mungkin ada yang mau bertanya dengan raise hand. Masih ada waktu. Kita masih ada waktu sekitar 9 menit lagi sampai jam 9. Monggo. Bapak Ibu peserta kajian Ashabul Hijrah untuk mengenai materi Mungkin pertanyaan tidak harus kaitan dengan puasa. Monggo silakan dibuka bebas saja. Untuk kalau sujud syukur gimana Ustadz? Ya. Boleh Ustadz ya. Sujud syukur itu, jadi kita ada 3 sujud selain sujud sholat ya. Ada tilawah, ada sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang diperintahkan karena kita mendapatkan berita kebaikan atau nikmat atau kita dalam musibah. Ya, kapan saja waktunya, semua waktu boleh ini, termasuk waktu larang. Jadi misalnya kita tiba-tiba ada berita baik ini langsung Allah. Nah, untuk sujud syukur itu para ulama mengatakan tidak harus suci, tidak harus menutup aurat, karena sifatnya spontanitas. Maka kalau kita kadang-kadang kalau ada orang sepak bola itu masukkan gol langsung sujud syukur, memang boleh. Sekali sujud syukur itu sujud karena perintahnya, karena kita dapat berita kebaikan atau dapat nikmat atau terhindar musibah. Dan sekali lagi 1 kali sujud saja yang dibaca doa sujud biasa subhanallah saja. Oh, baik. Kalau bacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enggak masalah. Doa sujud itu adalah doa yang dibebaskan kita memilih doa apa saja. Cuman Nabi mengajarkan ada 13 doa. Jadi Nabi mengajarkan doa yang sahih 13 doa kurang lebih. Tapi nambah lagi silakan. Karena Nabi mengatakan begini, akrabu ma yakunu bainal abdi wa sajidun. Posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah saat hamba sujud, maka perbanyaklah doa saat sujud. Apa saja doanya? Yang penting berbahasa Arab. Baik. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Masih belum ada yang raise hand dan pertanyaan masuk. Baik, kalau Ustadz mau ada tambahan sedikit silahkan, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi Ustadz. Baik. Jadi mungkin kita kasih mukadimah materi berikutnya ya, kalau puasa ya. Kita materi berikutnya nanti soal tentang zakat. Nah, kalau kita berbicara zakat, maka kita tidak bisa menghilangkan 2 ibadah yang lain.
berkaitan erat dengan, ada kesamaan yaitu infak dan sedekah. Jadi ataupun wakaf itu masuk sedekah ya. Wakaf masuk sedekah. Wakaf masuk sedekah. Jadi kita umat Islam itu terikat dengan ibadah harta. Namanya infak, sedekah dan zakat. Ziz. Yang ketiganya bukti iman. Sehingga dia mengikat. Bedanya apa? Bedanya kalau zakat hanya mengikat orang kaya saja. Karena Nabi tukhadu min agniya, zakat nggak ambil orang kaya aja. Orang nggak kaya jangan dipaksa, haram mengambilnya. Tapi infak sedekah ini mengikat setiap muslim yang kaya dan miskin. Maka suatu saat Nabi itu pernah mobilisasi dana ya. Karena ada proyek kebaikan. Tiba-tiba ada orang sangat miskin, sahabat yang miskin sekali, menghadap beliau, minta izin untuk nggak infak untuk kali itu saja. Maka Nabi langsung mengatakan, menyambut izinnya itu dengan sabda beliau begini, wabima tadkhulul jannata idzan, kalau Anda nggak infak, Anda mau masuk surga dengan apa? Bukti iman nih karena itulah karena infak itu mengikat termasuk orang miskin, maka Allah menyebutkan sifat pertama penghuni surga orang bertakwa itu, sifat pertama apa? Surat yang ketiga 134. Itu penghuni surga, orang takwa. Atau alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang bertakwa penghuni surga itu mereka yang saat dunia senantiasa infak. Yunfik itu fi'lun mudhari' ya. Kata kerja yang menunjukkan kontinuitas. Senantiasa infak dalam keadaan sarra, kaya, dhar atau miskin. Nah, cuman pertanyaannya apa yang daur infak orang miskin? Itu pertanyaan. Infak. Nah, ini pertanyaan seperti ini ternyata pernah tanyakan sahabat-sahabat miskin kepada Nabi, yang itu kemudian diabadikan Al-Quran. Jadi para sahabat miskin pernah tanya kepada Nabi tentang apa yang kami infakkan Nabi. Nah, pertanyaan itu diabadikan Al-Quran. Surat yang kedua ayat 219. Mereka mengatakan, wa yas'alunaka madza yunfikun. Ya Muhammad, sahabat-sahabat miskin tanya kepada kamu, ya Nabi, kamu harus infak apa ini? Kami miskin ini. Maka Allah katakan, kul al-afwa. Jawab Muhammad, ketika ada sisa. Ya, orang miskin itu misalnya punya uang 5.000 saja, yang dengan itu dimasukkan dengan 3.000, bisa makan minum 3.000, lebih 2.000, maka ketika dia melihat orang miskin wajib dia infakkan. Maka sampai Nabi mengaitkan ini dengan keimanan, dengan riwayat hadisnya, la yu'minu man bata sab'ana wajaruhu ja'in. Tidak sempurna iman seorang itu kalau dia tidur kenyang sementara mengatakan itu orangnya kelaparan. Itu infak. Yaitu mengingat orang miskin. Cuman infak ini saya sebut tadi awal tadi, yaitu infak ini mengikat kita sifatnya harian, nggak pekanan, nggak bulanan. Karena tadi hadisnya Bukhari Muslim, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakan yanzilan. Nggak ada satu hari pun ketika seorang bisa hidup sampai ke hari kecuali malakan yanzilan, ada 2 malaikat yang turun dari langit ke bumi. Untuk apa? Tugasnya doa saja. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalaq. Yaitu, ya Allah, berikanlah ganti kepada hamba-Mu yang infak pagi hari. Yang satu doanya buruk. Apa itu? Allahumma a'ti mumsikan, ya Allah, berikan kehancuran bagi hamba infak. Karena itu wafilah, maka mestinya sebagai konsekuensi iman kita itu mestinya sebagai bukti kita itu iman benar, kita mestinya harus komitmen ya untuk setiap hari infak. Karena itu saya sering sampaikan pesan kepada teman-teman itu, karena kita tidak senantiasa dapat sasaran infak, mungkin nggak pulang, nggak keluar, maka kita itu mestinya setiap rumah kita siapkan kota infak. Yang kita taruh di tempat yang terjangkau. Anak kita, istri kita, suami kita, untuk setiap hari infak itu, pagi hari khususnya. Infak nggak ada batasannya kok, 1.000 infak, 2.000 infak, 1 juta infak, berapa saja, yang penting ikhlas dan baik tentunya.
Untuk apa? Untuk kita mendapatkan doa malaikat yang baik tadi dan menghindari doa buruknya. Dan itu harian sifatnya. Jangan pernah bulanan, jangan pekanan. Nah, tentang nanti sudah terkumpul, disalurkan kapan saja. Bisa seminggu sekali, sebulan sekali, silakan berikan ke masjid atau dimasukkan kotak infak lagi di masjid, nggak masalah. Atau kepada orang miskin, silakan. Sebagai orang masukkan infak di masjid itu kadang-kadang sebulan sekali atau sepekan sekali bukanya, itu sama. Yang penting sudah keinfakan berarti sudah catat buat infak kita. Itu sekali lagi sifatnya harian. Dan syaratnya 2. Pertama, lakukan karena Allah. Ikhlas orang perintah Allah. Jangan pernah kita menyertakan niat yang lain selain karena Allah. Yang kedua, pastikan harta yang kita infak masih kita cintai. Karena infak itu nggak boleh dengan harta sisa. Yang kita nggak males. Itu pesannya Allah 2 kali itu. Yang pertama surah Al-Baqarah 267, Allah katakan dengan memanggil kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma ahrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi akhidhi illa antum tufi. Wahai orang beriman, infaklah dengan yang baik-baik saja dari penghasilan kalian dan dari yang kamu keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan pesan Allah, jangan memilih harta buruk untuk kalian infakkan, sementara kalian sendiri malas kok mengambilnya, kecuali dalam mencari mata. Nah, ini sebetulnya infak dengan yang terbaik ini kadang-kadang bertentangan dengan nurani kita. Karena manusia itu tabiatnya pikir kan, maunya yang baik untuk orang kita, yang buruk untuk orang lain. Maka sering kalau kita diminta infak itu, kita mau ngasih nggak banyak, 2.000-an misalnya, kadang-kadang kita pilih yang buruk yang mana, yang baik yang mana. Yang baik kita simpan, yang buruk kita infakkan. Nah, itu penting nggak benar. Untuk orang lain, berarti untuk Allah harus terbaiknya. Itu infak ya. Itu infak dengan beda dengan sedekah. Nanti akan teruskan insya Allah pada pekan yang bulan yang akan datang insya Allah. Mungkin itu kalau ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan. Okay. Susulan ini Ustaz terakhir. Ya. Sebelum kita tutup, sebentar. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Ustaz, pada saat kita membaca Al-Quran aplikasi, apakah ini Al-Quran apakah wajib menutup aurat? Saya kurang tahu karena ini singkatan Ustaz ya. Al-Quran aplikasi ataukah Al-Quran mushaf ini wajib menutup aurat meskipun itu di dalam kamar sendirian. Baik, jadi untuk baca Quran itu semua ulama sepakat. Itu tidak ada syaratnya suci dari hal kecil, nggak ada syaratnya menutup aurat. Jadi boleh orang itu nggak wudu baca Quran. Boleh orang itu nggak nutup aurat, nggak baca Quran. Yang penting itu bukan di hadapan lawan jenisnya. Nggak apa-apa. Karena itu kalau kemudian dia saat baca Al-Quran lewat HP-nya, lewat tab-nya, kemudian dia nggak nutup aurat di rumahnya, kemudian saat itu membaca ayat sajadah langsung sujud tanpa harus menutup auratnya. Karena sujud tilawah itu nggak harus menutup aurat juga, nggak harus sujud. Nggak apa-apa ya. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Abdul Cahyadi SMA, menambah wawasan kita dalam beribadah, dan insyaallah mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini dicatat sebagai amal baik yang kelak memperberat timbangan amal baik kita. Amin. Ustaz, kalau mau memimpin doa, kami persilakan Ustaz sebelum kita tutup. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhzil mi'ad.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ja'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana wa kasil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana wa sul sahimata qulubina. Allahumma rabban nas adil ba'sa isfina wasfi mardana wardal muslimin fa anta syafi la shifa ila shifauka shifa'ana yughadiru saqama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wal hikna bis salihin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kalau ada kebenaran dari Allah SWT, kalau ada kesalahan dan kesalahan, untuk aku mohon maaf kepada Allah SWT, dan sekaligus saya mohon pamit. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik atas ilmunya malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya di bulan depan, insyaallah. Baik, saya selaku moderator Muhammad Catur Ahmadi, mohon maaf bila ada kesalahan. Mengucapkan jazakumullah khair untuk seluruh jamaah yang telah mengikuti kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.